Halo semua. Hmm. Sekarang kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading. Jadi ini general reading ya. Menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok sama kamu. Kali ini kita pilih kartu lagi ya. Judulnya, temanya yang sangat ingin memandang wajah kamu saat ini. Wah. Oke, aku udah siapin tiga pilihan ya. Kamu pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja setiap isi file. Mana tahu energimu random, energimu ngacak. Karena pembacaan ini kan general kayak gitu ya. Oke. Sekarang aku bawa 3 bekal ya. 3 bekal buat jadi pilihan ya. Oke. Ini pilihan pertama. Bekal 1. Bekal pilihan 2. Oke. Bekal pilihan 3. Ya, silakan dipilih, Kak. Kalau butuh waktu lebih lama buat milih, silakan di pause video ini ya. Kalau udah ready, kita mulai dari pile 1 yang ini. Lalu yang kedua yang ini, ketiga yang ini. Pile 1 hijau. Pilihan pertama hijau, pilihan kedua pink, pilihan ketiga biru. Oke. Langsung aja ya. Oke. Ya, kita lihat nih. Kita mulai dari pilihan pertama. Pilihan pertama adalah bekal warna hijau. Oke, kita lihat isinya. Wah, oke. Aku ambil ya. Oke. Ini ada kartu Ace of Wands ya. Oke, ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Four of Swords, King of Swords, Ten of Swords. Oke, ada Four of Wands, ada The Empress. Oke. Lalu ada ini aku rapiin ya. Ada Ace of Swords. Oke. Kemudian ini ada Strength dan ada Five of Cups. Lalu tambahannya nih ada Not for You. Kemudian ada Wood, Bread, Chaos and Conflict, dan Deep Knowing. Oke, ini nanti aku buka ya. Aku taruh sebelah sini deh. Oke. Jadi ini yang ingin banget memandang wajah kamu saat ini ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius, ada Aquarius, Gemini, Libra. Terus energi Leo kuat ya di sini, sama Libra, Taurus. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio, water sign ya. Oke. Jadi kalau aku lihat orang yang pengen banget ngelihat wajah kamu, ini orang kangen gitu ya, rindu. Apakah kalian di sini udah nggak barengan? Karena konflik yang complicated ya. Ada yang di sini tuh sulit bersama karena beda usia, beda status kayak gitu. Ada yang udah dewasa, ada yang udah punya orang lain, dan yang paling berat itu ada yang udah nikah atau ada yang single parent. Jadi kayak nanti apa kata orang, apa kata emak gue, apa kata babenya gue
apa kata keluarga, teman-teman. Nah, ada yang ngejaga seperti itu supaya nggak terjadi gitu kan. Jadi terjadilah separation, ada yang terpisah di sini, atau memang ini tuh on off hubungannya. Kamu sama dia tuh terkadang energinya membara, terkadang ya letoy gitu ya, lemes gitu aja. Sebenarnya kamu sama dia itu kalau barengan nih ya, energinya saling menggebu-gebu. Soalnya di sini ada yang energi twin flame kayak gitu. Cuma perbedaan itu kan adalah prinsip masing-masing yang mungkin sulit kalian satukan. Jadi ya endingnya nggak enak gitu. Ada yang tiba-tiba kayak nggak mau lagi berkomunikasi, ada lagi yang tiba-tiba kayak menghilang atau menghindar, menjauh, ya say goodbye tanpa kata-kata, mungkin seperti itu ada ya. Dan orang ini, dia ini temperamen yang aku lihat, orangnya temperamental, ya mungkin terkadang ngeblok, habis itu buka blokiran, ngapus akun, habis itu tunjukin akun lagi. Kadang pasif banget di media sosial, habis itu dia aktif lagi di media sosial. Cuma yang aku lihat di sini, dia seperti punya rasa bersalah sama kamu. Dia seperti punya rasa menyesal sama kamu karena mungkin dia memperlakukan kamu dengan buruk waktu kemarin-kemarin itu. Cuma dia tuh kalau introspeksi diri, dia tuh nggak mau hanya dirinya aja yang dia koreksi, tapi dia koreksi kamu juga. So dia ini meskipun diam-diam baik atau kamu ngerasa dia kayak nggak bernyawa lagi, tapi ya aku bisa bilang dia ini menilai kamu dalam diam. Dia kayak ngelihat seberapa besar sih cinta kamu ke dia gitu. Karena aku ngerasa kamu tuh orangnya lebih dewasa dari dia. Kamu mencintai dia dengan lembut, keibuan, berkarisma kayak gitu ya. Tapi karena dia nggak mampu mengimbangi kamu, jadi dia memperlakukan kamu dengan kejam banget gitu ya. Karena orang ini lebih banyak menggunakan logika daripada perasaan. Jadi ya kalau dia tahu kamu itu nggak layak ataupun nggak tipenya dia, atau dia tuh tahu kamu nggak bakalan diterima di keluarganya, ya dia tuh jadi menyakiti kamu dengan keputusan yang dia buat, jaga jarak sama kamu atau memang nggak mau komunikasi lagi sama kamu. Tapi dia itu sekarang kangen ya, dia rindu banget sama kamu, kayak pengen banget komunikasi, pengen bicara gitu. Karena kalau aku lihat cuma kamu sebenarnya yang mengerti dia, cuma kamu yang bisa memahami dia. Tapi ya seperti itu, terkadang keadaan mengubah semuanya, mengubah sikap dia sama kamu. Jadi kalau dia selama ini menggunakan logika daripada perasaan itu, ya ternyata nggak membahagiakan dia. Soalnya kalau logikanya itu ya memang kamu tuh nggak layak buat dia. Mungkin dia tuh masih fresh, dia masih lajang, masih gadis, kamunya udah pernah sama orang lain, atau ya ada orang lain, ada yang udah nikah, ada yang udah single parent, itu kan rumit bagi dia. Jadi ya karena tidak bisa menerima kondisi seperti itulah dia membuat keputusan yang mungkin terkesan spontan atau tiba-tiba begitu aja karena sensinya dia gitu. Tapi ya aku ngerasa dia ini kehilangan kamu dan ya berat banget lah hatinya itu, seperti udah nggak tahu arah dan tujuan hidup selanjutnya gimana, karena hati dia itu udah kamu bawa dengan kepergian kamu dari hidupnya. Jadi aku lihat juga ya, mungkin selama ini
kalian kurang mengenal satu sama lain, atau kurang mau bekerja sama untuk berjuang dalam sebuah hubungan atau koneksi ini ya. Jadi ada yang kayak benar-benar memilih diam, benar-benar memilih menghindar kayak gitu. Jadi aku lihat ya, dia sih yang lebih kayak punya energi diam, membisu, karena dia ngerasa kalau kondisinya sudah rumit seperti ini ya, itu tandanya lo tuh bukan buat gue, lo tuh bukan ditakdirkan buat gue. Tapi gue juga bingung nih, bingungnya karena kok dada gue sesek banget ya kalau nggak ada lo. Dia ngerasa gitu. Jadi nggak hanya kamu sih kayaknya yang gelisah, dia juga. Dia tuh sesek banget dadanya, seperti sulit banget bernafas kalau nggak ada kamu. Jadi semua itu seperti badai yang terjadi dalam hidupnya, jadi penuh dengan kesedihan dan duka cita kehilangan kamu. Tapi dia tuh juga bingung kalau mau kembali ke kamu, ya yang ada itu bikin konflik, bikin kekacauan. Apalagi kalau udah ada orang lain, itu kan yang nggak mungkin lah gue bikin kekacauan di hidup lo hanya gara-gara cinta kita berdua. Ya kayak gitu kak. Tapi ini orang, dia tuh kangen banget sama kamu ya. Mungkin hanya kamu yang ngerti dia luar dalamnya dia ya. Memang kalian berdua butuh waktu sih sebenarnya untuk saling mengenal lagi satu sama lain. Mungkin kamu udah mengenal dia luar dalam, tapi kan dia belum seperti kamu gitu loh. Kamu bisa menyelaraskan semuanya, kalau dia kan belum seperti itu. Jadi ya dia tuh kayak pengen takdir memberikan kesempatan lagi buat dia bersama kamu. Jadi dia ini sebelum tidur ya, terutama itu loh, sebelum tidur dia ya sering banget ngebayangin wajah kamu dan pengen banget gitu ketemu kamu supaya mandang wajah kamu sekarang. Karena menurut dia pasti kamu tuh sekarang makin cakep, makin cantik ya, karena dia tahu inner powernya kamu tuh ya bisa membuat wajah kamu bersinar buat siapa saja. Jadi ya kamu tuh selalu ngangenin sih menurut dia. Bagaimanapun bentuk wajah kamu ya tetap aja dia tuh kayak pengen banget memandang wajah kamu saat ini. Apalagi ini udah lama nih menurut aku ya, udah lama banget konflik kalian, jadi udah lama nggak bicara, udah lama nggak ketemu. So ya begitulah. Ini sampai ke bawah mimpi sih, saking pengennya lihat wajah kamu. Oke, kita lihat huruf-hurufnya. Mungkin huruf ini ada dalam nama kalian ya. Ya nama siapa lah ya. Wah, Ini ada huruf I, ada R, ada M, ada K, oke, ada B, ada N, ada T, ada D, oke, ada Q, dan ada U. Oke, aku rasa ini aja part 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke, lanjut ke pilihan 2 ya. Bekal yang warna pink. Ini pile 2, pilihan 2. Isinya, wah, ada dede-dede. Ini ada dede-dede kak. Oke, kita keluarin dede-dedenya. Kok bisa sih? Video. Ini ada tulisan. Oke, ada Nine of Pentacles, ada The Devil. Oke.
ada di Emperor, ada Ten of Cups, ada Seven of Wands, Four of Cups, ada Ace of Cups, Eight of Cups, Queen of Wands. Oke. Lalu tambahannya ada happy ada mending, thinker, ada by the book, exchanging gift. Oke, ini nanti dibuka. Oke. Jadi orang yang sangat ingin memandang wajahmu saat ini ada zodiak Leo, Capricorn, Taurus, Virgo, terutama Capricorn. Lalu ada Aries, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Sagittarius. Ya, itu. Cuma yang kuat itu adalah Leo, Capricorn, ya. Sama Aries. Bisa energi aja, nggak usah patokan pakai zodiak. Oke, jadi yang pengen banget mandang wajah kamu, orangnya bisa lebih muda dari kamu, ya, atau tidak lebih dewasa dari kamu, begitu. Bisa karena kamu tuh udah lebih mapan, kamu tuh udah lebih banyak pengalaman hidup, ya. Mungkin kamu udah pernah makan garam, dia belum, dia masih makan pizza. Ya mungkin kamu tuh udah ngerasain lah pahit manisnya hidup, sedangkan dia tuh belum, ya. Dia tuh masih hidup yang enak-enak aja. Tapi kalian saling mencintai, bahkan setiap hari bertambah-tambah cinta. Mau apapun situasinya, ya gue makin cinta sama lo, kayak gitu, karena lo tuh bahagianya gue. Dia ngerasa kayak gitu, Kak, ya. Terus ya mungkin kamu tuh kalau udah mapan, ya, atau vice versa, kalau kamu udah mapan, kamu ya udah ada lah yang bisa kamu banggakan, dia belum seperti kamu, ya. Dia itu masih dede jadi masih bergantung sama keluarga, seperti itu. Mungkin kamu bilang dia tuh kayak, ini orang kayak anak mami banget sih, apa-apa harus gue yang mulai duluan. Mungkin kamu ngerasa gitu. Bahkan kalau ada sesuatu tuh kamu harus ngechat dia duluan, padahal kepentingannya dia coba. Nah, tapi karena kamu yang lebih dewasa, ya udah ikhlas aja. Ketika kamu memulai semuanya duluan, inisiatif kamu itu pasti adalah berkahnya, gitu ya. Dan ini orangnya masih mau dipengaruhi sama orang, dipengaruhi teman-temannya, dipengaruhi lingkungan sama saudaranya atau keluarganya. Jadi masih bisa disetel kayak volume radio gitu. Ada saatnya kamu bicara, ada saatnya kamu tuh jangan macam-macam. Nah, masih bisa di-style oleh keluarga, ya, terutama. Jadi ya kesannya belum bisa punya pendirian gitu. Tapi keras kepala loh. Nah, itu gimana tuh ya? Belum punya pendirian tapi keras kepala. Nah, belum punya pendirian itu karena masih ada dalam lingkungan yang toksik, ya. Masih bisa dipengaruhi. Tapi kalau keras kepala itu karena karakter yang dibentuk memang dari lingkungannya dia, yang membuat dia itu egois sama kamu, gitu. So, ada di sini yang meninggalkan, ya. Ada yang pergi karena kecewa. Yang kecewa ini udah capek mungkin, ya. Udah capek banget gue ngadepin lo. Lo tuh nggak dewasa-dewasa. Lo tuh lama banget berubah. Nah, mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Jadi pergi gitu aja, cuma pamit sama orang tapi nggak pamit sama dia. Itu gimana ya? Nah, lo pikir aja sendiri. Terus aku ngeliat ketika kamu nih misalnya yang meninggalkan atau kamu menyerah, kamu tuh bukannya makin lupa sama dia, tapi kamu makin cinta
sedangkan dia kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak mau menghadapi dia lagi, ya dia ngerasa ya udah, kalau kalau itu maunya lo, ya udah gue ikutin aja maunya lo gimana, asal lo bahagia ya udah gitu. Jadi kamu ngerasa dia tuh nggak berjuang, jadi kamu ngejudge dia mungkin jahat, padahal dia itu belum tentu jahat. Bisa karena mentalnya aja yang belum siap untuk berjuang. Dan dia tuh orangnya lebih kayak apa ya, ya iya aja gitu, karena belum punya pendirian gitu ya. So ketika kamu mengundurkan diri dari hidupnya, ya udah, kalau emang kamu bahagianya gitu ya nggak apa-apa. Tapi tetap ada rasa kecewa juga dianya. Jadi dia tuh ngerasa gini loh, ya mau gimana, gue tuh memang belum bisa berubah 100% seperti apa yang lo mau, karena itu semua butuh waktu, butuh proses. Ya emang sih gue nih selama ini udah cukup lama lah biarin lo yang berjuang sendiri, lo yang mulai duluan semuanya, sedangkan gue cuma terima aja dari lo. Nah jadi ya dia sadar akan hal itu, dia sadar sama hal itu, tapi dia itu ngerasa kayak ya kamu nggak mau gitu berjuang lagi atau sabar lagi gitu nunggu aku sampai benar-benar berubah. Nah ada pikiran dia seperti itu. Jadi ya siapapun yang meninggalkan dan ditinggalkan di sini ya bukannya makin melupakan, tapi makin cinta karena kehilangan. Dia ngerasa kamu tuh bahagianya dia, kalau nggak ada kamu tuh hari-harinya seperti mendung banget. Dan kamu pun kayak gitu sebenarnya, dia adalah kebahagiaan kamu. Mungkin dia tuh orang yang nyusahin ya ke kamu, tapi aku bisa bilang meskipun dia sering nyusahin kamu, bikin kamu tuh ribet, mumet ya, tapi kamu pasti kehilangan juga kalau dia nggak ada. Karena kamu ngerasa kayak, bayangin ya, ada seseorang yang membutuhkan kamu tapi kamu nggak ada gitu. Jadi ya ada juga rasa bersalah kamu sebenarnya sama dia. Jadi nggak hanya dia yang punya rasa bersalah, ya kalian sama-sama punya rasa bersalah gitu. Jadi ini kamu sama dia cuma bisa overthinking, cuma bisa kayak ya merenung, koreksi diri masing-masing dan memperbaiki diri masing-masing kayak gitu. Ada di sini yang punya spiritual connection ya, jadi kayak ya koneksi kita ini membuat hidup kita menjadi lebih baik. Lo tuh hadir di hidup gue semakin spiritual, gue ngerti tarot nih, gue tahu tarot bisa ngasih pencerahan di hidup gue. Ya makasih ya, meskipun lo tuh kekanak-kanakan, tapi karena lo kayak gitu ya gue jadi tahu spiritual. Ya kamu adalah perasaan berterima kasih kan, dia juga ngerasa gitu kok. Ya makasih ya lo tuh udah nyerah gitu aja, lo udah ngilang gitu aja. Karena berkat lo trigger gue kayak gitu ya, gue jadi terpacu nih mau berubah menjadi lebih baik. So ya pengen sih saling minta maaf, saling bilang terima kasih. Iya kan, ada yang kayak gitu. Oke. Terus kamu tuh sama dia pengen balik sebenarnya ya. Ini tuh ada yang memang kayak twin flame banget gitu, kayak apa ya, kalau nggak ada dia ya kamu ngerasa ada energi kamu tuh yang hilang gitu ya. Dia juga gitu, jadi memang mau memperbaiki diri, tapi kan ada saat kita itu kayak sedih banget. Kita juga nggak tahu kita tuh sedih karena apa. Mungkin kamu tiba-tiba bisa melamun, nah kamu juga bingung, ini gue sedih karena apa sih? Apa karena dia lagi? Kenapa dia lagi? Kenapa dia lagi? Dia ngerasa gitu juga kak. Ya nggak hanya kamu yang stuck dengan energi yang masih muter-muter begitu aja, tapi dia juga, dia tuh stuck banget. Dia pengen banget lihat wajah kamu. Dan aku ngerasa dia masih lihat kamu di media sosial ya. Dia lihat foto-foto kamu
Dia seneng banget lihat kamu tuh makin bahagia, makin ceria, hidup kamu lebih baik sekarang. Dia ngerasa ya kamu pantas mendapatkan itu. Apalagi kalau kamu yang selama ini udah sabar ngadapin dia, bantu dia berubah, ya dia ngerasa sih kamu pantas lah bahagia. Jadi ketika dia melihat kamu di media sosial, dia ngerasa kamu tuh makin menarik, makin bahagia, makin happy, dan ya kamu layak lah mendapatkan itu. Jadi sekuat keinginan dia menginginkan dia melihat wajah kamu, ya bahasanya gimana ya. Jadi sebesar apapun keinginan dia mau memandang wajah kamu, ya sesering itulah dia juga melihat foto-foto kamu di media sosial. Jadi nggak bosen sih stalking kamu tuh makin cakep, makin cantik ya, dia seneng lah gitu. Cuma ya dia pengen ya gue jangan ngeliat foto lo doang dong, lo bisa nggak sih hadir lagi di hadapan gue. Jadi dia menghayal tuh kak, dia ngehalu. Dia menghayalkan wajah kamu di hadapan dia, dan dia tuh ya membayangkan senyuman kamu yang manis, canda tawa kalian yang pernah terjadi. Jadi ya sedih sih, ya sedih banget. Oke, aku keluarin huruf ini mungkin ada di nama kalian ya. Wah, ini ada huruf M, ada huruf F, ada huruf I, ada huruf S ya. Lalu ada V atau V, ada L, ada X. Wow, ini past life ya, orang masa lalu. Ini ada E atau E, ini ada Y, ada C. Itu dia ya. Oke, aku rasa ini aja file 2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Oke. Kita lanjut ke file 3. Ini pilihan 3, bekal warna biru. Wow, biru. Oke, kita lihat isinya. Waduh, ini ada kartu Chariot ya, ada Justice, ada Eight of Wands, ada Five of Wands, oke. Kemudian ada Page of Wands, lalu ada Four of Pentacles ya, oke. Lalu ada Nine of Wands, Knight of Wands, Queen of Swords, Three of Cups. Tambahannya ada Time for a Night. Oke, ada Building Blocks, ada Time to Go. Ih, sedih banget ya. Imagine. Ada To the Sea. Oke. Ini aku simpan. Oke. Ya. Jadi yang pengen banget memandang wajah kamu, ini energi yang kenceng itu dari Cancer ya. Cancer. Halo Krabby ya. Kepiting. Terus ada Libra ya, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Lengkap ya. Oke, tapi paling kuat Cancer sama Libra. Jadi orang ini dia yang aku lihat kayak main-main gitu sama kamu ya. Apakah ini orang player atau masih cuma pengen main-main dalam sebuah relation, dalam sebuah relasi? Karena aku ngerasa di sini ada perbedaan mencolok soal status ya. Ada di antara kalian yang sudah menikah,
ada yang udah punya orang lain gitu loh. Kalau dia yang punya orang lain, dia ngerasa kamu tuh menjadi cintanya yang lain lah, begitu kan. Tapi kalau kamu yang udah punya orang lain, ya dia ngerasa dia adalah cinta kamu yang lain, kamu kayak main-mainin dia gitu. Jadi karena di sini tuh cinta yang bersegi-segi menurut aku, segi 3, segi 4, segi 5, segi 1000. Nah, ada aja pihak-pihak yang menghalangi kalian untuk bersama, untuk komunikasi pun jadi nggak bisa gitu ya. Terus dia ini konflik batin banget sama kamu. Dia ngerasa gini, gue sayang sama lo ya, sayang banget sama lo, tapi gue nggak mau ada orang lain gitu. Jadi kalau kamu ada orang lain, dia tuh mau kamu memutuskan pilihan. Kamu mau memilih siapa? Milih dia atau pasangan kamu? Terus kalau kamu memang dalam proses perpisahan dengan pasangan kamu, kamu tuh kasih tahu kejelasannya. Kalau kamu memang udah divorce, udah cerai, atau udah nggak sama orang lain, kamu bicara sama dia. Ya dia mau kamu kasih tahu langsung gitu. Karena nih orang, dia nggak akan bertanya. Dia nggak akan bertanya sama kamu secara langsung tentang itu, tentang kejelasan status kamu. Dia nggak akan bertanya. Dia tuh lebih kayak menunggu kamu ngasih tahu langsung. Ya udah, kalau lo tuh udah single, udah jomblo, ya lo bilang sama gue nggak perlu nanya gitu. Ya kayak gitulah. Tapi kalau vice versa ya kebalikannya. Kalau kamu ngelihat dia, ya dia tuh orang yang sulit menentukan pilihan. Misalnya dia punya orang lain, dia punya pasangan, ya pasti kamu pengen dong dikasih kepastian kayak gitu, ya kan? Terus di sini tuh nggak ada komunikasi. Memang udah ada yang ngeblokir, ada yang hapus akun. Bahkan mungkin kalian berdua saling ngeblok, saling hapus akun. Cuma ini kamu sama dia tuh vibrasinya itu masih sama. Energi kalian itu masih sama gitu ya. Saling punya konflik batin. Kayak apa ya, pengen banget gitu saling memiliki, tapi ada yang kebingungan karena nggak bisa menentukan pilihan gitu kak. Jadi kalau kamu yang udah banyak pilihan, ya kamu ngerasa dia main-main sama kamu karena dia ngerasa kamu main-main juga sama dia gitu. Jadi ya serba salah gitu. So sekarang saat gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, ya ngerasa ya ini mungkin jalannya begini dulu kali. Mungkin kamu ngerasa gitu, dia ngerasa gitu. Jadi kayak ya kita jeda, kita nggak usah berhubungan dulu ya, karena ribet banget ngadepin lo tuh, ribet banget ya. Gue pengen jadiin lo satu-satunya, tapi lo belum bisa jadiin gue satu-satunya. Jadi kita belum bisa nih bersatu ya gitu. Ya ribet sih menurut aku. Jadi ketika dia ngeblokir kamu, dia tuh sebenarnya bukan mau nyakitin kamu, enggak. Tapi ya kalau memang kita nggak bisa bersama, ya udah gitu, akhiri aja semuanya. Gue pasang tembok supaya lo tuh nggak masuk lagi di hidup gue, karena lo tuh nggak jelas gitu. Jadi dia merasa kalau memang kamu nggak bisa kasih kejelasan, ya dia ngeblokir supaya ngasih benteng ke kamu, supaya nggak ada lagi kesempatan untuk ketidakjelasan yang begitu-begitu aja gitu kak ya. Jadi jangan menganggap dia itu kejam, jangan 100% menyalahkan dia. Tapi kalau vice versa ya kebalikan nih ceritanya, ya kan? Jika kamu yang ngeblokir dia, mungkin karena dia nggak bisa kasih kejelasan sama kamu gitu. Jadi ada yang pergi nih, ya seenggaknya putusin komunikasi kan.
Apalagi kalau ini hapus akun ya, dia hapus akun, kamu udah nggak punya akunnya lagi, nggak punya kontaknya. Ya kamu rajin lihat-lihat kontaknya, kapan ya dia munculin kontaknya lagi, kapan buka blokiran. Ya ada titik dimana kamu tuh udah jenuh ya, seperti dia mungkin yang udah jenuh menghadapi kamu seperti itu. Jadi bisa aja kamu juga jadi ikutan ngeblokir atau ikutan ngapus akun. Jadi kalian itu udah nggak mau berinteraksi lagi di media sosial, jadi lebih kayak let it flow aja, mengalir aja semua sesuai takdir kehidupan membawa kalian seperti apa ke depannya. Cuma ketika kamu pasif di media sosial, dia tuh ngerasa gini, kok kamu jadi ikutan sih kayak aku gitu loh. Mungkin dia duluan yang pasif di media sosial, tapi dia tetap nih kepoin kamu juga di media sosial. Dia tuh mau menghindar, mau nggak aktif di media sosial, tapi dia tetap nih lihat lagi kamu di media sosial dengan akun rahasianya lah ya, atau apa, nomor-nomor rahasianya. Tapi ketika dia tiba-tiba ngelihat, loh kamu tuh kok nggak muncul lagi di media sosial, nah dia kaget tuh kak, dia ngerasa itu shocking moment banget. Jadi dia bingung, dia ngerasa kayak gimana gue mau tahu lagi info tentang lo gitu loh. Jadi ada perasaan bersalah, ada perasaan kayak ini salah gue, kenapa ya gue yang memulai ini jadi lo ikutan kayak gue. Nah dia ngerasa gitu. So ya jadi pengen ketemu dianya, dia pengen banget ketemu, dia tuh pengen ngomong, lo tuh kenapa udah pasif di media sosial. Bahkan ada nih yang kalian itu memang benar-benar udah nggak muncul lagi di media sosial ya, orang yang ini yang dealing sama kamu tuh ngerasa kehilangan gitu. Jadi hubungan yang rumit ini, cinta yang rumit ini tetap aja membuat dia itu pasti pengen tahu lah tentang kamu. Tapi kalau medsos kamu udah nggak aktif lagi, kamu udah pasif ya, gimana dia mau tahu tentang kehidupan kamu gitu. Jadi ya serba salah juga ya. Jadi sama-sama sedih ya sekarang, sama-sama ngerasa saling menyakiti ya. Tapi aku sih ngelihat jadi pengen banget ketemu ya, pengen banget kayak klarifikasi, gue tuh kayak gini loh malo, gue kayak gini kayak begitu. Nah kamu mungkin ada yang mau kamu bilang ke dia, dia pun seperti itu. Jadi kayak pengen kita ketemu dong, kita ngomong dong unek-unek kita apa, ada keinginan kayak gitu kan. Cuma gimana mau ketemu, mau janjian itu gimana ya, udah ngeblokir, udah hapus akun, itu gimana mau janjian lagi. Ya lo pikir aja sendiri ya. Jadi dia cuma kayak bisa menghayati, meratapi semuanya. Dia cuma kayak ya udahlah, gue ngebayangin wajah lo aja sekarang ya, sambil gue ngedoain lo, semoga lo itu di sana baik-baik aja, sehat-sehat. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Dia ngerasa seperti itu. Tapi tetap aja sih ya, namanya belum diselesaikan baik-baik, jadi kayak unek-unek dalam hati itu kayak bikin hidup kalian semakin hari semakin gelisah sebenarnya. So menurut aku jangan lagi lah saling-saling batasi komunikasi gitu ya, karena kunci dari permasalahan ini adalah komunikasi ya. Oke. Aku keluarin huruf, mungkin ada dalam nama kalian ya. Ini ada huruf B, ini ada huruf A, ini ada huruf W, ini ada huruf N, ini ada D, ini ada O, ini ada U, lalu ada J, ada Q atau Q, ada T ya. Mungkin huruf-huruf ini ada dalam nama kalian atau di antara kalian ya. Aku rasa ini aja file
3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.